ثم إلى أبي محمد الشمس الفاتحة. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na fi 'ilmin fid dharain. Amin. Fa inna man 'allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fid dini fa huwa abuka fid din. Karena sungguhnya seorang yang mengajarimu harfan, satu huruf, mimma tahtaju ilaihi, dari perkara yang kau butuhkan, kau perlukan padanya, fid dini, dalam urusan agama, fa huwa abuka fid din, maka itu adalah ayahmu dalam urusan agama. Wa kana ustadzuna, dan ada ustadz kita Asy-Syaikh Imam Sadiduddin Asy-Syirazi, yaqul, qala masyayikhuna, berkata guru-guru kita, man arada, barang siapa, ayyakuna, untuk ada sapa ibnuhu, anaknya iku aliman, orang alim, fayambaghi, maka seyogyanya ayyura'iyal ghuraba minal fuqaha, seyogyanya untuk memperhatikan orang-orang miskin, minal fuqaha, dari para ahli agama, wa yukrimahum wa yu'azzimahum wa yu'tiyahum syai'an, memuliakan mereka, mengagungkan mereka, dan memberikan pada mereka sesuatu. Fa illam yakun ibnuhu aliman, maka bila tidak ada sapa anaknya itu alim, kalau anaknya enggak jadi alim, yakunu hafidhuhu aliman, maka akan ada cucunya itu orang alim. Nah, ini satu resep yang nggak tahu sudah ratusan atau ribuan atau bahkan jutaan orang yang mengamalkan, dan Allah kasih hasil yang nyata. Nah, pengen anaknya jadi orang alim, udah orang tuanya yang berusaha. Gimana? Orang tuanya banyak memuliakan ulama, entah itu guru anaknya atau ulama yang lain, pokoknya gitu aja. Contoh nggak kehitung gitu. Di antaranya ini ya, di antaranya ada seorang ulama besar namanya Imam Ar-Rawasi. Imam Ar-Rawasi ini, ayahnya ini seorang awam, orang biasa. Jazakallah. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya buka warung, jualan gulai kepala kambing. Suatu ketika seorang ulama, seorang alim safar, singgah di tempat itu, maka dilihat ada warung gulai kepala kambing. Beliau pun mampir karena lapar, pesan. Itu subhanallah, yang punya warung itu melihat, oh ini orang alim ini kayaknya ini, dari cara bicaranya, pakaiannya. Maka dengan sopannya kata bapak ini, Syekh, silakan tunggu di masjid saja, barangkali mau sambil amalan, nanti biar kami yang antarkan. Masya Allah, gembira sekali itu. Gembira sekali, Masya Allah, jazakallah, jazakallah. Nunggulah beliau di masjid. Gak lama kemudian anaknya pemilik warung tadi datang, nganterin gulai kepala kambing ini.
Dan ringkas cerita dimakan sampai merasakan kepuasan begitu. Beliau datang ke warung, berapa ini? Izinkan kami untuk ikram saja. Oh enggak, harus saya bayar ini. Nikmat, saya lagi perlu makan, kemudian dilayani dengan cara begini, saya bisa duduk tenang nunggu di masjid, dianterin. Masya Allah, ini nikmat besar ini. Biar saya bayar. Jangan Tuhan. Jangan. Tuhan ini ulama. Gimana kamu tahu? Ya pokoknya kami yakin Tuhan ini ulama. Biarkan kami ikhlaskan ini sebagai ikram. Tapi ini nggak bisa, gratis begini nggak bisa. Ini mahal ini enak ini. Nggak apa-apa Tuhan, pokoknya doakan kami saja. Yaudah gini. Anak kamu tadi mana? Kalau kamu izinkan, biar ini anak saya bawa, biar saya didik jadi santri saya. Oh, Masya Allah, sangat bersyukur sekali. Akhirnya anak pemilik warung tadi dibawa pulang oleh ulama tadi, alim tadi, dididik, ya kemudian menjadi Imam Ar-Rawasi ini. Rawasi, jamnya ru'usun, rawasi. Karena bapaknya pedagang kepala kambing. Itu contohnya. Ada lagi di Jawa Tengah, namanya Mbah Mustopo, seorang pedagang. Beliau ini kalau habis totalan gitu, tutup buku, beliau bagi untungnya ini bagi 3. 1 untuk keluarga, yang kedua untuk tambahan modal, yang ketiga dia akan keliling mencari ulama. Dan baru pulang kalau ini sudah habis. Subhanallah, akhirnya Mbah Mustopo pedagang yang lugu ini Allah kasih putra 2 orang. Kiai Misbah Mustafa, Kiai Bishri Mustafa. Dua-duanya ulama besar. Kiai Bishri Mustafa ini mungkin ulama Jawa pertama yang menulis tafsir Quran dalam bahasa Jawa. Belum lagi ceramahnya, belum lagi terjemah kitabnya. Mungkin terjemah kitabnya itu ada ratusan kitab yang diterjemah ke dalam bahasa Jawa oleh Kiai Bishri Mustafa tadi. Yang namanya, ya segala bidang. Nahwu, fikih, tafsir, macam-macam. Dari seorang ayah yang itu orang biasa-biasa saja. Itu di Indonesia. Dan banyak lagi, banyak. Di Bekasi ada seorang kiai besar, nulis kitab. Bapaknya seorang petani. Orang biasa, lugu biasa gitu. Tapi subhanallah, hormatnya, ikramnya, ta'zimnya ke ulama luar biasa. Allah kasih hadiah anaknya jadi alim besar, saya nulis kitab bahasa Arab. Di Madura pun ada begitu juga. Di Madura ini, pada umumnya kalau bukan anak ulama susah. Untuk naik jadi ulama itu jarang lah gitu, bukan susah, jarang. Karena bukan dari keluarga ulama. Tapi ini ada satu orang petani, sama petani gitu juga. Hormatnya, cintanya lebih dari umumnya orang ke ulama-ulama itu. Ikram, ta'zim, Masya Allah. Anaknya menjadi ulama besar. Mungkin sekarang juga masih ada atau meninggal tapi belum lama. Jadi nggak bisa dipisahkan usaha santri dan bapaknya juga bisa dipisahkan. Sampai ada seorang ulama cerita, pengelola pesantren, saya perhatikan ulama dari mana, Cirebon apa Brebes gitu, gitulah pokoknya pengelola pesantren. Kata beliau, saya perhatikan itu santri-santri kami, santri-santri ini, yang waktu mondok tuh nampak biasa-biasa saja. Tapi orang tuanya tuh ahli ikram, dermawan. Subhanallah, ini yang biasa-biasa, ini pulang ilmunya tuh manfaat. Gak harus jadi kiai punya pondok besar, gak harus, tapi ilmunya manfaat. Dimanfaatkan oleh umat. Dan nampak keberkahan dalam ilmunya.
kepakai oleh umat, diamalkan di mana-mana. Tapi sebaliknya pengalaman kami, nggak satu dua santri yang cerdas, pinter. Cuman ya itu sayangnya bapaknya bakhil. Ya anaknya pulang nggak ada yang jadi, hilang aja itu. Jadi pedagang udah. Ilmu yang didapatkan di pondok itu seorang nggak ada bekasnya. Itu ya kalau secara internasional itu contoh. Di antaranya adalah Syekh Mahmud Al-Husari itu. Bapaknya pengrajin tikar. Salah satu khidmatnya suka nyari musola masjid-masjid yang tikarnya sudah robek, dikasih baru, ganti baru gitu aja. Sampai suatu ketika beliau mimpi dari punggungnya ini keluar anggur. Buah anggur kan bertandan-tandan gitu, memanjang-panjang ke bawah, orang ngambilin, makan lagi, terus gak habis-habis. Maka beliau bertanya pada ulama di zaman itu, apa takwilnya ini? Masya Allah, berkah. Kamu punya anak enggak? Laki-laki? Ada. Bawa sini, biar saya ajarin ngaji, supaya saya dapat keberkahnya juga. Loh kenapa? Itu takbirnya, kamu akan punya keturunan yang ilmunya akan dimanfaatkan umat gak habis-habis. Akhirnya diajarilah anak ini. Sampai akhirnya betul-betul menjadi qari besar di Mesir. Namanya Mahmud. Maka untuk mengenang kebaikan bapaknya yang seorang pedagang tikar, itu dibawa tuh nama bapaknya itu. Mahmud Al-Husari. Husar. Ya, ini artinya tikar, tukang tikar. Bukan gengsi, malu, apa tukang tikar. Enggak. Malah dibanggakan. Bapaknya dengan pekerjaannya menganyam tikar, Allah Ta'ala terima. Sampai akhirnya ya anaknya menjadi Syekh Mahmud Al-Husari itu. Meninggal mungkin tahun 80 begitu. Sampai sekarang rekamannya masih di mana-mana. Beliau orang pertama yang suaranya direkam. Pertama di dunia ini, bukan pertama di Mesir. Pertama di dunia yang bacanya direkam qiraah riwayat qiraah 3, Warsh, Qalun dan Imam Asim. Imam Hafiz dan Asim itu beliau orang pertama yang direkam suaranya. Dan subhanallah, zaman itu kaset rekaman ini langka banget dan mahal. Tapi beliau nggak mau ambil uangnya sama sekali. Nggak mau sama sekali. Udah lillahi ta'ala aja. Kemudian pertama kali direkam bagaimana membaca, lalu anak-anak mengikuti. Tasjil mu'allim. Jadi rekaman untuk mengajar. Beliau baca, anak mengikuti, beliau baca. Itu juga pertama kali. Bahkan beliau orang pertama yang membaca Al-Quran dan mengumandangkan azan di sidang PBB tahun 60 atau 70 berapa gitu. Orang pertama baca Quran dan azan di sidang PBB. Orang pertama yang baca Quran di Istana London. Orang pertama baca Quran di Gedung Putih di Amerika. Sampai kayak gitu. Jadi dihitung sampai usia beliau yang tua itu meninggal setelah salat Isya itu 55 tahun lamanya beliau berkhidmat untuk Al-Quran. Yaitu takbir mimpi ayahnya keluar anggur tadi. Ayahnya bukan ulama besar, ayahnya tukang tikar. Tapi anaknya menjadi begitu karena khidmatnya yang luar biasa ayahnya tadi. Dan itu banyak Allah Ta'ala buktikan begitu. Resep yang ringan, yang mudah. Tapi yang mau pilihan Allah gitu. Memang apa? Pilihan Allah. Seorang punya anak pesantren, kemudian dia sadar bahwa anaknya pesantren mesti dia perbaiki perilakunya, perbaiki amalnya, banyak doa. Itu nggak semua orang sadar juga gitu. Nggak semua orang.
Sampai Abuya itu punya kenalan. Itu subhanallah punya anak pesantren tapi ya disebut bakhil. Nggak pantas, tapi kenyataannya begitu. Kenyataannya begitu. Datang dengan anaknya di pondok. Subhanallah. Itu betul-betul bawa hadiah untuk guru anaknya, itu betul-betul sangat memalukan gitu. Hanya asal-asalan aja. Asal bawa aja. Kelihatan kebakhilannya itu. Nah itu mah walaupun anaknya pintar, cerdas, ya susah nanti untuk manfaat ilmunya. Susah itu. Nah ini janjinya kan begitu. Kalau tidak anaknya yang jadi alim, nanti cucunya yang jadi alim. Bila dia kerjakan ini. Wa min taqiril muallimi, dan termasuk bagian dari memuliakan atau mengagungkan muallim atau guru, Allah yamshiya amamahu, untuk tidak berjalan di depannya. Tidak berjalan di depan gurunya. Berjalan di samping atau di belakangnya. Wa ya yajlisa makanahu, tidak duduk di tempat duduk gurunya. Gurunya lagi lagi sakit, nunjuk muridnya, gantiin piket, jagain teman-teman ya. Iya. Itu jangan sampai wah kesempatan duduk di kursi guru ini. Oh, bukan kesempatan, justru nggak adab itu. Kamu ya ingat di langitan itu, kalau kiai udzur nggak bisa ngimamin misalnya, wah itu penggantinya nggak berani masuk mihrab tempat kiai ngimamin itu saking ta'zimnya. Atau kalau mau di situ sajadahnya dilipat dulu, dia ngimamin tanpa sajadah begitu. Wala yabtadi al-kalama indahu illa bi'idnih, dan tidak memulai pembicaraan di sampingnya kecuali dengan izinnya. Minta izin dulu. Boleh menyampaikan atau boleh minta izin untuk berbicara, untuk menyampaikan begitu. Nah, ini termasuk dari adabnya, bukan datang-datang nyerocos cerita panjang lebar. Ini kadang ada juga begitu gitu. Ada juga begitu. Masya Allah. Jadi kadang-kadang santri kemudian diberi karunia untuk jadi pengajar di tempatnya begitu. Itu kadang dia lupa kalau sedang berhadapan dengan gurunya. Dia udah sama aja sama ustadz, udah seenaknya aja dia. Kadang ada yang begitu, hilang adab sampai begitu tuh kadang ada. Dan Abiya pernah mudzakarah dengan senior Abiya yang punya pondok gitu, ya beliau ngalami juga, benar emang. Jadi kadang-kadang santri kita baru diangkat jadi ustadz, jadi ini, wah udah Masya Allah adabnya hilang, kadang merasa sama dengan gurunya. Cerita kesana kemari, seolah-olah lebih pengalaman, lebih ngerti, lebih hebat dari gurunya. Kadang saya begitu gitu. Kan menyedihkan. Padahal andaikan dia kemudian lebih pintar dari gurunya sekalipun, ya adab tuh nggak boleh hilang. Jadi nggak ada ceritanya bekas guru tuh nggak ada, ya bekas guru tuh nggak ada. Wah ini dulu guru saya ini, loh berarti sekarang bukan atau kalau gitu. Oh ini bekas guru saya ini, nggak ada begitu, nggak ada. Maka Imam Syafi'i rahimahullah kan beliau menasihatkan, barang siapa meremehkan pengajarnya, maka Allah berikan 3 musibah dalam hidupnya. Kalla lisanuhu wa nasi'a ilmahu aftaqara fi akhir umrih. Allah Ta'ala buat dia lupa ilmunya, keluh lidahnya,
dan fakir di akhir umurnya. Ilmunya banyak sebenarnya. Wah, kitab gak tahu udah berapa puluh, berapa ratus dihatamkan. Pas diperlukan gak muncul. Aduh, apa ya jawabannya? Pernah baca tadi apa? Masya Allah kok lupa. Aduh, lupa. Kalau lisanuhu, lidahnya keluh. Mau nyampaikan tuh bingung sendiri gimana cara nyampaikannya. Paham ini gini maksudnya, tapi gimana supaya orang paham? Nah itu kadang gak bisa. Kemudian yang ketiga, dia akan mengalami kefakiran di akhir umurnya. Oh, itu susahnya bukan main itu. Udah tua, nggak bisa kerja, malah harta yang ada pun habis. Mengalami kefakiran. Makin sengsara itu. Gara-gara meremehkan gurunya tadi. Padahal andaikan memang dia guna lebih pinter, ya kan nggak mustahil itu. Dulu gurunya hanya pesantren 4 tahun, dekat-dekat situ, belajarnya pun nggak selesai, tapi ngajarin kita alif, ba, ta, ngajarin kita sholat, ngajarin kita ya kitab-kitab dasar, Safinah misalnya. Lalu kemudian kita diberi karunia oleh Allah, pesantren sampai sekian belas tahun, sampai ke Yaman misalnya, ke Pakistan, ke Mesir, ke Saudi. Wah, baca kitab-kitab yang guru kita di kampung itu belum pernah baca itu. Nah itu pun kalau kita ketemu tetap bahwa kita adalah muridnya. Bukan kemudian kita sok ngajarin, wah Ustaz saya udah belajar kitab ini, kitabnya begini, cerita nyerocos saja. Naudzubillah. Nggak begitu. Nah, di Yaman ada satu orang yang Allah beri kecerdasan, hafalan, dan kemampuan bicara itu luar biasa. Luar biasa. Sampai akhirnya nampak dia ini mulai agak sombong, maka diingatkan oleh ulama-ulama zaman itu. Kamu kalau pergi-pergi ini izin guru dulu nggak? Wah nggak perlu lah. Oh nggak gitu caranya, nggak. Kamu mesti izin dulu guru kamu, minta ridhonya, baru kamu datang memenuhi undangan ini. Oh nggak perlu. Suatu ketika gurunya sadar, loh fulan kemana? Udah sering berangkat kemana? Memenuhi undangan, memenuhi undangan isi pengajian begini. Innalillahi wa rajiun. Kok nggak pernah ngomong, nggak pernah minta izin, gimana ini? Maka gurunya ini seorang Habib juga, masya Allah, beliau angkat tangan doa. Ya Allah, silahkan jasanya ada di sana, tapi biarkan ilmunya tertinggal di sini. Dan betul begitu di kursi mau bicara tuh hilang ilmunya. Mau ngomong tuh nggak bisa. Seorang jadi khawatir, tegang gitu. Akhirnya ada ulama tua nasihatin, kamu datang. Ini pasti kamu punya salah pada guru kamu. Wala yuksiral kalama indahu, dan tidak banyak ngomong di dekatnya itu. Sampai akhirnya bosan gurunya harus dengerin cerita. Ya kadang ada juga santri udah begitu itu. Nggak ditanya cerita aja, nggak berhenti. Udah gitu ceritanya yang nggak perlu sebenarnya. Yang nggak perlu ceritakan. Walaysa ala syai'in 'inda malalatihi. Dan tidak menanyakan sesuatu tatkala beliau sedang bosan. Lagi capek, banyak masalah, pengen istirahat, malah kita datang menanyakan masail. Minta dibantu permasalahan masalah, ya Allah. Bukan begitu adabnya. Wariya'il waqta, dan perhatikan waktu. Ini mau ketemu yang namanya guru itu, waktunya relax kapan ya? Jam berapa ya? Bukan asal ada keperluan pengen ketemu langsung ketemu nyerocos begitu, enggak begitu caranya. Wala yuqdiqal baba
dan tidak mengetuk pintu, bal yasbiru hatta yakhruja, bahkan hendaknya dia sabar sampai muallim atau gurunya tadi keluar sendiri. Falhasil, maka ringkasnya, annahu yatlubu ridahu, dia mencari ridhonya, wa yastanibu sakhatahu, dan menjauhi kemarahannya, wa yamtasilu amrahu fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala, dan mentaati perintahnya untuk selain urusan maksiat. Perintah maksiat enggak. Guru yang perintah, ya Allah melarang. Wala ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq, tidak ada kewajiban untuk taat bagi makhluk dalam kemaksiatan pada khaliq. Wallahu a'lam. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ashabihi azwajihi dzurriyyatihi. Al-Fatihah.